B.J. Habibie menjabat selama 1 tahun 5 bulan sebagai Presiden Indonesia. Saat masa kepemimpinannya sebagai seorang presiden, Habibie menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Dalam masa kepemimpinannya, Habibie menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, di mana Habibie telah melakukan pertimbangan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dijalankan langsung oleh dirinya sendiri beserta dengan para menteri. Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahannya. Habibie adalah presiden yang cukup produktif dalam menjawab tuntutan reformasi. Habibie menjadikan dirinya sebagai role model dalam pergerakan membawa perubahan. Selain itu, Habibie adalah pemimpin yang visioner. Habibie mampu mengendalikan negara Indonesia menjadi negara yang kokoh agar dapat tetap bertahan dari permasalahan lain yang akan datang. Habibie berhasil mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman yang saat itu mengetahui Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman itu, B.J. Habibie justru menolak. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia, kata B.J. Habibie seperti dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Ini menunjukkan sikap nasionalisme yang sudah mendarah daging di dalam tubuh B.J. Habibie. B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada Mei 1998 berdasarkan konstitusional. Pada masa itu, kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, beliau menerapkan beberapa kebijakan penting seperti kebijakan di bidang moneter, di bidang perbankan, di bidang fiskal, dan di bidang korporasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, beliau berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Orde Baru telah berakhir, Soeharto tak lagi memimpin. Banyak kebijakan baru lahir di era B.J. Habibie. Salah satu kebijakan yang kita rasakan hingga saat ini ialah kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers yang dibuat oleh B.J. Habibie. Regulasi ini menjadi tonggak kebebasan pers bagi masyarakat Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Undang-undang yang disahkan pada 23 September 1999 bagaikan angin segar bagi publik dan masyarakat Indonesia. Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa, ucap B.J. Habibie. Dengan cara keterbukaan pemerintah terhadap publik merupakan tanggung jawab, tindakan, dan kinerja pemerintah kepada masyarakat dan publik. Hal itu adalah nilai aneka, etika publik. B.J. Habibie sangat berjasa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beliau telah mengesahkan undang-undang penting dalam pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani oleh B.J. Habibie sebagai presiden saat itu. B.J. Habibie juga berkontribusi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kontribusi beliau saat menjadi presiden ketiga tentu sekali masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Apalagi pada Undang-Undang 31 Tahun 99 itulah pertama kali ditegaskan perintah untuk melakukan pembentukan KPK dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.